Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan kita pada pagi hari ini berjudulkan keselarasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita tahu bahwa dalam diri manusia dapat terjadi kesenjangan, yaitu kesenjangan antara hati, pikiran, perkataan, perbuatan, dan juga kenyataan. Kebanyakan dari kita tidak bereaksi atas kenyataan yang ada, akan tetapi bereaksi atas pikiran-pikiran yang ada di kepala kita. Hal ini sangat berbahaya jika terus-terusan tidak diperbaiki. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca bacaan kita yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mengenal tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah kisah. Ada sekelompok wisatawan yang tertahan di suatu tempat di luar kota. Mereka hanya bisa diberi makan makanan lama. Maka sebelum menyantap makanan tersebut, mereka memberikan sebagian makanan itu kepada seekor anjing sebagai kelinci percobaan. Barulah setelah melihat anjing itu memakannya dengan baik dan tidak ada efek samping pada anjing itu, mereka mau memakan makanan lama itu. Hari berikutnya, mereka para wisatawan menemukan anjing itu mati di pinggir jalan. Maka para wisatawan yang melihatnya menjadi cemas. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian mulai muntah dan mengeluh bahwa badan mereka panas. Bahkan ada yang mengeluh bahwa mereka terserang disentri. Maka dipanggillah seorang dokter yang ada di sekitar itu untuk merawat para penderita keracunan makanan itu. Dokter itu pun memulai dengan menanyakan apa yang terjadi dengan anjing itu. Maka diadakanlah pemeriksaan. Di tengah pemeriksaan datang seorang tetangga secara sambil lalu berkata, "Oh, anjing itu dilemparkan ke sini karena tertabrak mobil. Anjing itu dipindahkan ke sini agar tidak terlindas." Jadi yang sebenarnya terjadi, anjing itu mati bukan karena memakan makanan yang diberikan oleh para wisatawan. Inilah yang menjadi refleksi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa terkadang pikiran kita yang mengendalikan kita sehingga kita tidak dapat melihat kenyataan yang ada. Hal ini sangat berbahaya jika terus-terusan terjadi pada kita. Maka dampak yang pertama adalah pada tubuh kita. Barulah ia kemudian membesar dan berdampak pada relasi kita, kemudian berdampak pada orang-orang di sekitar kita, bahkan berdampak juga dengan relasi kita pada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak untuk belajar menyelaraskan hati, pikiran, perkataan, perbuatan, dan kenyataan hidup kita. Dan juga kita diajak untuk menjadi pribadi yang bijaksana dengan memahami dunia sebagaimana adanya
dan bukan sebagaimana harusnya. Demikianlah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Semoga bisa meresap ke dalam diri kita dan bisa kita lakukan. Selamat pagi dan selamat menjalani hari. Amin.